Pernahkah Anda mendengar sebuah tempat ibadah di mana seluruh takmirnya adalah perempuan? Bahkan yang mengumandangkan iqamah dan berdiri memimpin sebagai imam sholat fardu juga seorang perempuan? Di tengah belenggu adat kultural Nusantara awal abad ke-20 yang membatasi ruang gerak wanita, organisasi Aisyah pada tahun 1922 melakukan revolusi spiritual yang mencengangkan dunia Islam dengan mendirikan musola khusus perempuan pertama di dunia modern. Langkah berani ini bukan sekadar tentang mendirikan dinding dan kubah, melainkan sebuah proklamasi kemerdekaan berpikir dan beribadah bagi kaum muslimah yang gaungnya masih beresonansi kuat hingga hari ini. Latar belakang sejarah dan emansipasi ibadah. Pada awal abad ke-20, akses kaum perempuan di Nusantara untuk mendapatkan pendidikan agama yang setara masih sangat terbatas dan terpinggirkan. Masjid-masjid jemaah pada masa kolonial umumnya didominasi oleh kaum laki-laki. Sementara ruang ibadah untuk perempuan seringkali tidak tersedia sama sekali. Diskriminasi kultural ini membuat ruang gerak muslimah dalam mendalami ilmu teologi menjadi sangat sempit di ranah publik. Melihat ketimpangan sosiologis tersebut, Nyai Siti Walidah bersama organisasi perempuan Aisyah membuat gebrakan besar dengan mendirikan tempat ibadah khusus perempuan pertama di Kauman, Yogyakarta. Inisiasi ini lahir dari kesadaran bahwa perempuan membutuhkan ruang suci yang merdeka untuk memperkuat spiritualitas mereka tanpa dibayangi rasa risih. Langkah berani ini menjadi tonggak awal runtuhnya batas-batas patriarki dalam tradisi peribadatan umat Islam di Indonesia. Gerakan ini terbukti efektif dalam memicu gelombang emansipasi dan memperluas peran perempuan di luar sektor domestik. Tempat ibadah ini tidak sekadar menjadi tempat suci untuk bersujud, melainkan menjelma sebagai laboratorium sosial bagi kaum perempuan untuk belajar mandiri. Keberhasilan pendirian musola pertama ini kemudian memicu replikasi serupa di berbagai daerah lain seperti Garut dan Jawa. Tata laksana kebijakan dan manajemen mandiri. Keunikan utama dari tempat ibadah khusus perempuan ini terletak pada struktur kepengurusan dan manajemen operasionalnya yang 100% dikelola oleh muslimah. Seluruh posisi strategis takmir masjid mulai dari ketua hingga marbot dipegang teguh oleh kader perempuan. Kemandirian struktural ini membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas penuh dalam memimpin dan mengelola institusi keagamaan secara profesional. Dalam aspek ibadah ritual harian, masjid atau musola ini menerapkan aturan fikih yang menempatkan perempuan di posisi garda terdepan. Panggilan sholat berupa iqamah dikumandangkan oleh muazin perempuan dan seluruh sholat fardu berjemaah dipimpin oleh seorang imam wanita atau ustazah setempat. Jemaah laki-laki dewasa sama sekali dilarang memasuki area utama ibadah, sehingga privasi dan kehusyukan para muslimah di dalamnya dapat terjaga dengan sangat optimal. Selain urusan sholat, sistem manajemen di dalamnya juga dirancang untuk mendukung pemberdayaan karir, ekonomi, dan literasi anggotanya. Penjadwalan kajian hingga program sosial kemasyarakatan dirumuskan melalui musyawarah rutin antar pengurus perempuan. Pendekatan manajemen yang inklusif dan mandiri ini berhasil melahirkan rasa kepemilikan yang tinggi di kalangan jemaah wanita lintas generasi. Karakteristik arsitektur dan fasilitas ramah perempuan. Secara arsitektural, bangunan masjid atau musola khusus perempuan ini dirancang dengan memperhatikan prinsip privasi tingkat tinggi atau hijab dan kenyamanan fisik. Desain jendela hingga ventilasi udara diatur sedemikian rupa agar bagian dalam ruangan tidak terlihat secara langsung dari area jalan umum di luar. Konsep ini sengaja diterapkan agar para jemaah wanita memiliki kebebasan penuh untuk merapikan pakaian atau mengistirahatkan diri. Memasuki era modern, konsep ini bertransformasi menjadi gagasan masjid ramah perempuan yang diimplementasikan secara sirkular dan dinamis. Fasilitas penunjang seperti ruang laktasi yang bersih untuk ibu menyusui dan area bermain anak yang aman terintegrasi langsung di dekat saf utama. Tempat wudhu dan toilet juga didesain tertutup rapat, dengan jalur akses yang tidak berpotongan dengan lalu lalang jemaah laki-laki di luar kompleks. Selain itu, tata letak mimbar pengkhotbah atau ruang pembicara perempuan dirancang dengan aksesibilitas yang sangat dipikirkan matang. Posisi ini memungkinkan seorang ustazah atau orator wanita naik ke podium
tanpa harus melewati atau memotong barisan saf jemaah pria jika berada di masjid campuran. Pendekatan arsitektur sosiologis ini memastikan bahwa seluruh kebutuhan biologis dan psikologis perempuan terakomodasi dengan sempurna tanpa mengabaikan syariat. Jaringan global dan fungsi sentral dakwah. Institusi ibadah perempuan bentukan Aisyah ini mengemban fungsi ganda sebagai pusat pendidikan dan penguatan literasi masyarakat secara berkelanjutan. Sejak awal berdiri, tempat ini menjadi basis utama pemberantasan buta aksara serta pelatihan keterampilan ekonomi kreatif bagi kaum ibu. Penguatan dakwah yang berimbang antara urusan duniawi dan uhrawi ini membuat eksistensi institusi ini terus mengakar kuat di hati masyarakat. Dalam skala internasional, model Women's Mosque yang digagas oleh Aisyah sejak tahun 1922 diakui dunia sebagai pelopor gerakan Islam berkemajuan. Fenomena ini mendahului kemunculan masjid khusus perempuan di Tiongkok modern, hingga Amerika Serikat yang baru marak di abad ke-21. Dunia akademik internasional kerap menjadikannya sebagai rujukan utama dalam studi sosiologi Islam mengenai kesetaraan gender dan otoritas keagamaan perempuan. Hingga saat ini, jaringan masjid dan musola tersebut terus berkembang aktif di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh penjuru Indonesia. Tempat-tempat ini konsisten memproduksi kader-kader ulama perempuan yang vokal dalam menyuarakan hak-hak wanita dan keadilan sosial. Eksistensinya menjadi bukti nyata bahwa ruang suci yang inklusif mampu melahirkan peradaban umat yang lebih maju, adil, dan bermartabat. Pada akhirnya gerakan musola perempuan Aisyah ini menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan dan otoritas keagamaan muslimah mampu membawa kemajuan besar bagi peradaban Islam sejak seabad yang lalu. Setelah menyimak riset mendalam mengenai sejarah kemandirian dakwah perempuan berkemajuan ini, bagaimana pandangan Anda tentang peran penting masjid ramah perempuan untuk masa depan generasi kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.